Sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Halo, Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Tasya, aku ngelihat Kak Tasya kayaknya ceria banget hari ini. Kenapa sih? Masa sih Kak, kelihatan banget ya? Iya, kelihatan banget Kak. Iya Kak, jadi aku tuh senang banget karena aku baru banget itu wisuda Kak. Cuma wisudaku ini daring Kak, sama kayak adik-adik di rumah. Tapi kita ucapin selamat dulu ya, selamat ya Kak Tasya. Terima ya. kasih. Berarti pas ujiannya juga online juga Kak? Online dong pastinya Kak. Oh, online juga. Nah, adik-adik sekolah minggu kita juga ada yang mau ujian loh bentar lagi Kak. Wah, Kakak tahu kelas nggak berapa sih? itu emang? Iya, ada yang kelas 6 juga katanya udah mau ujian nih sebentar lagi. Udah itu yang SD juga ada beberapa yang kelas tengah juga udah mau ujian juga Kak. Wah. Iya, kita mau bilang apa dulu nih sama adik-adiknya nih yang mau ujian nih Kak. Kan kakak nih habis selesai ujian juga nih, rasanya gimana gitu kan. Buat adik-adik juga yang mau ujian kelas 6, pesannya itu tetap andalkan Tuhan. Tetap berdoa dan Belajar yang giat juga. kalau Dan, buat yang adik-adik yang kecil-kecilnya Kak, yang masih SD kelas 1, kelas 2 itu harus ngapain juga Kak? harus tetap taat juga sama orang tua. Terus jangan sering gangguin abang sama kakaknya. Iya, yang lagi mau ujian ya, Kak, ya? Yang pasti Iya. harus tetap sehat juga semuanya di rumah ya. Aku sekalian mau nanya ini dong Kak, teman-teman abang-abang pemusik kita nih. Coba kakak mau tanyain dong satu dari sana dulu. Dari sana ada siapa aja, Kabar Kak? ya Kak ya? Iya, Ya ampun. bener. Kabarnya gimana Abang Luis? Sehat. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan Sini satu lagi sehat. Kak, Bang Ando, piye kabarnya? Masih sehat dong. Oh, sehat semua ya. Senang ya, Kak, dengernya dan ya, pastinya Kak. semua sukacita ya Kak ya. Sekarang kita mau masuk ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ingetin dulu nih Kak. Apa aja tuh Kak poin-poin yang harus kita ingetin untuk adik-adik sekolah minggu di rumah? Yang pertama itu, sebelum kita mulai ibadah SM, adik-adik sudah harus mandi dan berpakaian rapi nih, kayak Kalina dan Kak Tasya dan abang-abang pemusik. Yang kedua itu, siapkan Alkitab dan juga persembahannya. Kalau yang ketiga Kak? Tidak makan dan minum selama ibadah. Jadi tadi sebelum ibadah harusnya sudah sarapan dulu ya Kak ya, sudah minum susu dan bisa fokus ibadah. Lalu yang keempat, mengikuti ajakan Kalina dan Kak Tasya dan abang sekolah minggu yang lain. Jadi selama ibadah misalnya Kalina sama Kak Tasya bilang berdiri, terus nyanyinya bergaya, kita pakai gaya kayak gitu ya biar kita semangat memuji Tuhannya. Kalau gitu kita mulai aja nih Kak. Lagu Iya. pertamanya apa nih Kak, lagu pembukanya nih? Lagu pembuka kita adalah Mentega, seperti mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Hap, nyam nyam nyam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan
mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Bapa, hari ini Bapa kami bisa kembali untuk beribadah sekolah minggu dengan penuh sukacita, dengan penuh kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh mengikutinya Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, jadikan anak-anak sekolah minggu tetap mengikuti dengan baik, tetap duduk tenang, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk abang kakak sekolah minggu yang melayani Tuhan. Biarlah Kau yang memberikan Roh Kudus-Mu agar bisa menjadi alat-Mu untuk mengajari adik-adik sekolah minggu di rumah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia takkan membiarkan hatimu goyah, menjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Ia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la, la 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 Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat untuk hari Minggu ini. Yang kita akan baca bersama adalah hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita juga mengucapkannya dalam bahasa Batak, Patik Paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maula hamu nasasialomu, alai anggo ari papituhon, ari paradiani din Yahoba de batam doi, dang jadi ho mangola anggo disadari, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisini hutani halakpe, mangabati hutam. Aidiono mari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debatam Yahoba, ari paradianai, jala diparbadiai. Maksudnya apa tuh Kak? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah,
hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Baik. Selanjutnya kita mau menyanyikan satu buah lagu Ingat akan nama Yesus. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku mau kita sekarang mengulang hafalan minggu lalu nih Kak. Aku mau tanya dari kelas kecil, coba kelas kecil Kak Tasya dulu. Kelas kecil itu hafalannya minggu lalu dari Yohanes 21 ayat 1a. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kalau untuk kelas tengah dan kelas besarnya Kalina? Kelas tengah itu dari Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah sekarang untuk hafalan yang kelas besar Kak. Tapi aku mau adik-adik kelas besar sama-sama dong ikutin kayak aku juga ya. Yuk kita sama-sama menyebutkannya ya adik-adik kelas besar ya. Yohanes 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah Kak, selanjutnya tadi kan kita di awal sudah nyanyi, sudah pengakuan Imam Rasuli, udah mengulang ayat hafalan minggu lalu. Udah baca hukum Taurat juga. Betul banget. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa aja nih yang perlu disiapin Kak? Pastinya tadi ya Kak. Alkitab, alat tulis untuk kelas besar dan hatinya. Yang penting ya, kita mau menyanyikan lagu ABCD Aku Cinta Yesus.
sukacita abadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik kami semua, anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Adik-adik, apa kabarnya? Iya, luar biasa, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, semua adik-adik sekolah minggu semangat, puji Tuhan, dan kabarnya luar biasa. Nah, hari ini adik-adik sekolah minggu, mari kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu untuk Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Ayo adik-adik semua, mana Alkitabnya? Oh iya, bagus, semua sudah siap ya? Ya, jadi anak Tuhan harus senantiasa siap untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita buka dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21. Pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Ayo, siapa yang sudah membuka? Oh iya, pintar semua di sekolah minggu. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Membuka Alkitab semua pintar-pintar ya. Coba diperhatikan adik-adik. Coba diperhatikan judulnya atau perikopnya apa di sana? Ya. Oh iya, benar. Gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa. Anak-anak sekolah minggu HKIP Jalalain Yesus Prapto ya. Walaupun masih dalam masa pandemik, ternyata semuanya dengan setia mengikuti ibadah online ya. Sehingga dengan cepat-cepat bisa membuka Alkitab dan membaca isinya kan? Iya, itulah merupakan bagian dari nyanyian kita kepada Tuhan, syukur kita kepada Tuhan sebagaimana seruan Minggu Kantate hari ini. Nah, oleh karena itu, oke, baik adik-adik semua dengan sungguh-sungguh mengikutinya ya, biar Amang Pendeta membacakannya. Yaitu dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 dalam perikop gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu
bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abang Pendeta mau bertanya, siapa yang dimaksud dengan Simon Petrus di sini? Iya benar, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, siapa yang tahu atau ingat siapakah Petrus ini selain daripada murid Yesus? Oh benar, dia yang pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Waduh, pintar-pintar ini anak sekolah minggu HKBP Jalan Lejen Suprapto ya. Ternyata dengan mengetahui bahwa Petrus itu pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, apa yang dapat kita simpulkan adik-adik? Iya, ternyata Petrus itu kadang-kadang orangnya pelin-pelan ya, tidak tegas. Nah, anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, melalui pengajaran hari Minggu hari ini ingin diingatkan supaya anak-anak Tuhan jangan pelin-pelan ya, tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus, kan begitu. Nah, dengan demikian adik-adik, setelah Yesus bangkit dari mana? Kemarin kita rayakan iya kematian ya. Setelah hari Paskah kan kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus sesuai dengan firman Tuhan dalam khotbah hari ini menjumpai atau menanyakan kembali kepada Petrus tentang apa? Tentang apakah Petrus benar-benar mengasihi Yesus yang telah bangkit itu? Nah, ini perlu adik-adik sekolah minggu kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan benar-benar kita percaya. Nah, kita tidak bisa hanya mengimaninya bangkit. Ya, tapi kita harus menunjukkan kasih kita. Iya kan tadi Abang Pendeta sebelum Yesus disalibkan, Petrus kan menyangkal sampai 3 kali. Sekarang perikop khotbah ini menceritakan setelah Yesus bangkit. Nah, itu perlu supaya anak-anak Tuhan benar-benar mengasihi Yesus dan juga mengimani kebangkitan Yesus. Nah, ketika anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus benar-benar mengasihinya, berarti kita menjadi orang yang dipercayai juga untuk suatu tugas dan tanggung jawab. Ya, kita juga di rumah, kalau bapak mama kita telah mempercayai kita di rumah, maka bapak kita juga akan senang
memberi pekerjaan kepada kita, ya tanggung jawab, entah membersihkan rumah. Karena apa? Karena kita telah dilihat orang tua sungguh-sungguh. Ini juga Tuhan Yesus telah bertanya kepada Simon Petrus akan kesungguhannya untuk mengasihi Yesus. Oleh karena itu diberikanlah kepercayaan melalui tugas dan tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah yang dimaksud dengan menggembalakan domba-domba? Apakah mengembalakan domba-domba seperti yang dipikiran kita, yaitu di padang gurun, di padang belantara, mengembalakan domba kambing? Bukan. Domba-domba itu adalah manusia. Ya. Kalau zaman sekarang itu kita paham dengan jemaat. Jemaat itu siapa? Kita, adik-adik juga termasuk di sana. Sekolah minggu. Ya. Domba itu kan kalau kita lihat itu adalah salah satu hewan yang lemah. Maka perlu ada pelindung, gembala. Itu maksudnya domba-domba, ya. Ya, bukan berarti domba atau kambing seperti yang di padang gembalaan sana, ya. Kita, ya, warga gereja termasuk adik-adik sekolah minggu. Karena Yesus nanti akan naik ke surga. Ya, tugas-tugas penggembalaan itu diserahkan kepada murid-murid, ya. 2 minggu lagi habis Minggu Rogate kita akan merayakan kebangkitan Kristus yang naik ke surga. Oleh karena itu tugas-tugas penggembalaan itu diserahkan kepada murid-muridnya, ya. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tadi membaca bahwa Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon Petrus. Nah, oleh karena itu Abang Pendeta juga akan memberikan ada 3 hal yang dapat kita renungkan dari pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, orang percaya, ya. Di mana di situ tadi, apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita mengasihi Yesus? Nah, Tuhan Yesus yang pertama mau menguji ketulusan kasih kita, ya. Menguji ketulusan kasih kita kepadanya dan juga kepada sesama. Adik-adik sekolah minggu, kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan karena kita telah diberi keselamatan, ya, melalui kebangkitannya kepada kehidupan yang kekal. Maka kita juga ikut menjadi pewarisnya itu, ya. Itu yang dimaksud. Jadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan harus menjadi pelaku kasih yang tulus. Seperti apa itu? Boleh kita lihat di rumah adik-adik, apakah setiap hari menyenangkan hati orang tua kita, papa mama? Apakah adik-adik sering membuat orang tua kita marah-marah? Apakah kita sering berpura-pura? Nah, ini berarti kasih kita kepada orang tua kita tidak tulus. Padahal firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Juga kita harus mengasihi sesama kita sebagaimana mengasihi kita, ya. Nah, coba Abang Pendeta mau bertanya ini kepada adik-adik dari kelas apa? Semua kelas, ya. Adik-adik ini semua, oh, ternyata adik-adik sekolah minggu di sini semua sungguh-sungguh, tidak ada yang pura-pura kan? Semua memperhatikan, ya, semua memperhatikan. Apakah anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Yesus Prapto semua tulus-tulus? Iya, pasti kan?
Iya, semua senyum. Ya, ini jangan ada yang pura-pura. Kalau disuruh papa, mama, bagi anak-adik yang sudah sekolah, belajar, ternyata pura-pura ngantuk. Ada yang pura-pura ngantuk? Oh, tidak ada. Ternyata kakak-kakak sama bapak sekolah minggu ini pintar-pintar ini. Baik-baik ini semua anak-anak sekolah minggu kita ini. Tidak ada yang pura-pura ngantuk kalau disuruh belajar. Disuruh makan, pura-pura kenyang enggak? Oh enggak. Oh ini luar biasa ya. Enggak boleh kalau disuruh makan sama papa mama, enggak boleh pura-pura kenyang. Nanti sakit. Ya. Harus makannya teratur. Makannya banyak ya. Apalagi sekarang kan masa apa sekarang? Pandemik. Nanti kalau enggak makannya teratur, makannya dikit saja, imunnya enggak kuat. Nanti kena corona, ya. Nah, jadi tidak boleh pura-pura kenyang. Nah, disuruh baca Alkitab, pura-pura bilang banyak PR enggak? Oh enggak, ada saatnya baca Alkitab, ada saatnya kerjakan PR. Iya, semua juga kan ada tugas juga kan, ayat hafalan. Nah, itulah yang pertama adik-adik, kita mau diajarkan menjadi anak-anak Tuhan yang tulus. Nah, di sini juga Tuhan Yesus mau menguji perbuatan kita ya. Ya, mau menguji perbuatan kita. Tadi Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Nah, apakah kita mengasihi Tuhan? Jika ya, maka kita akan selalu menghindari perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Dan inilah kekuatan kita ya. Ya, menghindari segala perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan itu perbuatan kita. Kekuatan kita itu untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, apakah adik-adik sekolah minggu bisa atau mampu menguji perbuatannya? Ya bisa. Kita nilai. Nah, kembali lagi, apakah perbuatan kita di rumah menyenangkan hati papa dan mama? Kalau papa dan mama sering marah-marah kita buat, nah, berarti kita termasuk anak yang nakal. Anak yang tidak menyenangkan hati papi, mami. Ya, jangan menjadi anak yang nakal, malas, bikin ulah, ya. Itu. Jadi ini juga menguji perbuatan kita. Yang ketiga adik-adik, ada juga dari pertanyaan sampai 3 kali pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus itu adalah menguji kesetiaan kita. Ya. Apa jawab Yesus? Apa jawab Simon Petrus ketika dijawab Petrus? Iya, ketiga jawabannya sama ya. Ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Dia selalu menjawab, ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi. Nah, ini juga apakah adik-adik sekolah minggu setia? Nah, lawan dari setia itu adalah sering berbohong atau berdusta ya. Nah, apakah adik-adik sekolah minggu setia? Nah, itu juga bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang setia adalah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, hati papa mama, dapat dipercaya, enggak suka bohong-bohong dan enggak malas-malas. Ya, terutama di dalam masa pandemik ini ya, jangan jadi alasan enggak ngikutin ibadah. Walaupun masa pandemik, walaupun hanya melalui online kita mengikuti ibadah sekolah minggu karena belum bisa kumpul-kumpul di gereja, ya kita harus tetap setia ya. Kita harus tetap melaksanakannya. Rajin ya. Ada juga nanti ayat hafalan ya. Semua harus melakukannya ya adik-adik. Nah, Amang lihat memang selama ini semua adik-adik mengikutinya secara
setia ya. Nah, juga tetap rajin berdoa, baca firman Tuhan, tentu juga mengerjakan PR-PR, ya PR-PR dari sekolah ya. Juga ayat-ayat hafalan yang diberikan tugasnya oleh abang dan kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, oleh karena itu kesetiaan adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan. Nah, itu kalau kita bisa menjadi kepercayaan orang lain, adik-adik, bisa mama papa kita bisa percaya sama kita, berarti kita anak-anak yang setia dan anak-anak yang unggul ya. Tapi kalau suka bohong-bohong, malas, nakal, waduh, nanti papa mama pasti marah-marah ke kita. Nah, oleh karena itu, itulah kantate kita kepada Tuhan adik-adik, itulah nyanyian kita kepada Tuhan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dalam mengasihi ya, setia dalam kasih, yaitu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati papa mama dan juga keluarga. Dengan demikian, adik-adik pasti menjadi anak-anak Tuhan yang terberkati. Ya? Iya. Nah, kiranya adik-adik sekolah minggu semakin semangat dan kiranya kita tetap berdoa pandemik ini segera berlalu supaya kita bisa tatap muka, datang ke gereja karena sudah rindu ya, rindu sama pendeta, sama abang-abang, kakak sekolah minggu semua, sama Mang Sintua ya. Ya, kita tetap berdoa. Nah, kiranya adik-adik sekolah minggu Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuji dan bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan sebagai domba-domba Tuhan yang selalu Engkau gembalakan dengan kasih setiamu, Tuhan, kami ingin menyerahkan anak-anak kami, anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang setia mengasihi Tuhan, melalui kasih di tengah-tengah keluarga, menyenangkan hati orang tuanya, dan menyenangkan hati semua keluarga. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Jenderal Suprapto menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar dan selalu bersyukur melalui doa mereka setiap hari. Sekalipun dalam masa pandemik, biarlah adik-adik kami semua melalui bimbingan orang tua untuk senantiasa mengikuti ibadah walaupun secara online melalui di rumah masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, biarlah keterbatasan kami dalam pelayanan ini juga Tuhan sempurnakan melalui kasih setiamu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Sekarang kita mau memberikan hafalan untuk minggu ini. Aku mulai dari kelas kecil dulu ya, nanti kelas besar dan kelas tengah Kak Tasya. Siap. Oke, kelas kecil dari Yohanes 21 ayat 15b. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, untuk kelas tengahnya itu diambil dari Yohanes 21 ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kelas besarnya diambil dari Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di pardalanan Yesus dijolokku, olongi tanami manogua, mandingolu ku hodo sombaoku, tungsona mardalan rapon hubotoro takas panguruanmu, diiringi ring hodolang kaki, sahato di ujung ni pardalanku, togu majang jonoku lambung mi, siripatali luhapor seaoku, nililianani portimio, alai dungo ku tatap o Tuhanku, magogo doa di ngolukong, ku botoro takas panubuanmu, diiring-iring hodolang kaki, sahatro di ujung ni pardalanku, togu majang jonokku lambung mi. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Adik-adik tetap fokus ya ke Kalina dan Kak Tasya. Pengumuman untuk minggu ini, adik-adik minggu lalu sudah diumumkan pemenang lomba kegiatan Parhaeon dan Pasca Sekolah Minggu Online. Gereja kita melalui seksi Sekolah Minggu senang sekali nih karena adik-adik masih tetap semangat ikutin semua kegiatan. Pengumuman yang pertama, untuk semua adik-adik yang ikut kegiatan Parhaeon dan Pasca Gereja, gereja akan memberikan sebuah bingkisan. Bagi pemenang, gereja juga memberikan hadiah khusus. Adik-adik diwakilin mama boleh ya ambil di hari Minggu besok mulai jam 9. Untuk pengumuman ketiga, video kegiatan Parhaeon dan Pasca Sekolah Minggu kita ditunggu ya, karena kakak dan abang pengeditnya sedang dalam masa pengerjaan. Nanti setelah selesai akan dikirim kembali ke grup masing-masing. Ditunggu ya adik-adik. Nah, demikian pengumuman hari ini. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan menutup dalam doa. Kita mau semuanya Bangkit berdiri. sambil sikap doa yang baik ya. Lalu kita mau bernyanyi satu lagu lagi nih Kak. Lagunya Give, give, give. Give to other what you can. Give whatever is in your hand. Give to your enemies too, and God will give to you.
it with your song. Give a simple gift unto the Lord. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I sing. Oh Lord, I love you. I see that you love me. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I sing. Oh Lord, I love you. I see that you love me. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Terpujilah Tuhan, ibadah kita telah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kepada adik-adik sekolah minggu, orang tua juga opung, terimalah salam dari kami, kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, dan seluruh parhalado dan pendeta kita. Selamat Hari Minggu. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.